Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat. Pada pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Pernahkah kamu membaca buku pengetahuan atau ensiklopedia? Kira-kira apa yang kamu inginkan? Tentu kamu ingin mendapatkan informasi dan penjelasan rinci suatu hal dari sudut keilmuan. Sekarang yuk kita amati pertanyaan yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi berikut. Apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Apa itu museum? Di mana habitat kunang-kunang? Apa itu empedu? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, kamu memerlukan teks laporan hasil observasi atau LHO. Apakah kamu tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Yuk, kita cermati bersama-sama ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, dan konsep atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya adalah tujuan dari teks laporan hasil observasi, yaitu untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan bagi pembaca. Selanjutnya, mari kita cermati ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, informasi berdasarkan fakta. Informasi ini harus berdasarkan hasil pengamatan dan sesuai kenyataan yang ada. Yang kedua, isi teks ditulis secara lengkap, global, dan menyeluruh, bukan secara khusus. Yang ketiga, bersifat objektif. Informasi ini tidak boleh memihak pihak manapun, jadi harus apa adanya. Yang keempat, informasi teks dalam LHO ini merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya dan disajikan secara menarik, logis, dan jelas. Sama halnya dengan teks yang lain, teks LHO juga disusun secara sistematis. Nah, jadi struktur teks LHO itu adalah yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi, berisi pembukaan atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Biasanya ditandai dengan kata definisi, contohnya ialah, adalah, merupakan, dan lain-lain. Misalkan kita akan membahas tentang museum. Pada bagian ini, kalian akan menjelaskan definisi museum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Berisi hal umum mengenai objek yang akan diamati secara detail. Misalnya, ketika kalian ingin membahas mengenai museum, maka pada bagian ini kalian akan menjelaskan jenis-jenis museum, manfaat museum, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu simpulan. Berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Jadi sifatnya opsional ya. Anak-anak, agar kamu lebih paham, mari kita lihat perbedaan teks deskripsi dan teks LHO dari contoh berikut. Yang pertama, teks deskripsi. Piko, kucingku sangat nakal. Tiap pagi ia duduk persis di depan mukaku untuk membangunkanku. Bulu-bulunya yang mengenai hidungku membuatku sulit bernapas dan membuatku terbangun sambil bersin-bersin.
Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa dalam teks deskripsi hanya berdasarkan apa yang dilihat saja atau secara khusus, di mana contoh teks tadi hanya menjelaskan mengenai seekor kucing yang bernama Pico. Selanjutnya, teks LHO. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makanannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Dari contoh ini terlihat jelas perbedaannya dengan teks deskripsi tadi, di mana dalam teks LHO ini menjelaskan tentang kucing secara umum dan menyeluruh, dan ditandai kata merupakan. Nah anak-anak, apakah kamu sudah paham? Cukup sekian pembahasan kita hari ini ya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sampai jumpa dengan Bu Pesta di pelajaran berikutnya ya. Selalu semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.